Hari ini saya akan berbicara tentang kecemasan. Apakah merasa cemas itu buruk? Jika seseorang merasa cemas, apakah itu berarti dia sudah menjadi pasien gangguan mental? Kalau saya merasa sedikit tegang, apakah itu berarti ini adalah kelemahan saya, kelemahan pribadi? Jadi, apakah kecemasan itu sebenarnya normal atau tidak normal? Sebenarnya, merasa cemas itu normal. Kecemasan bisa saja datang. Dalam setiap aspek kehidupan, kita pasti mengalami kecemasan, sedikit atau banyak. Bukankah begitu? Kecemasan itu bisa saja datang. Dan kita sering bilang, kalau tidak ada sedikit kecemasan, kita tidak bisa tampil dengan baik. Tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Misalnya, Anda akan menghadapi ujian. Kalau Anda sama sekali tidak merasa takut dengan ujian, tidak ada ketegangan, tidak ada kecemasan sama sekali. Anda malah jalan-jalan, lalu malam sebelum ujian tiba-tiba Anda kolaps. Malam itu Anda baru merasa, aduh, sekarang bagaimana? Saya sama sekali tidak belajar. Saat itu kecemasan begitu menguasai Anda, rasa takut itu begitu besar, sehingga Anda tidak bisa mengikuti ujian atau malah gagal. Nilainya jelek. Hal seperti itu bisa saja terjadi. Jadi, sebenarnya kecemasan itu memang perlu ada. Dan sedikit kecemasan atau sedikit rasa takut itu katanya sangat penting untuk performa, atau sangat dibutuhkan agar performa kita jadi lebih baik. Tapi kalau kecemasan itu jadi berlebihan, kalau seseorang terus-menerus merasa cemas, terus-menerus merasa tegang, dan mereka bilang, saya tidak bisa menghentikan kecemasan ini. Entah kenapa, satu demi satu pikiran negatif, satu demi satu ketegangan terus saja muncul di kepala saya. Terus-menerus, kita menyebutnya free floating anxiety. Saat itu, kecemasan itu sendiri menjadi masalah. Ketika hidup seseorang dipenuhi kecemasan seperti ini, kita sebut penyakit ini sebagai gangguan kecemasan. Secara garis besar, kita akan menyebutnya gangguan kecemasan. Dan dalam gangguan kecemasan ini sebenarnya ada banyak jenis penyakit. Kalau hari ini kita ingin membahas sedikit tentang generalized anxiety disorder atau gangguan kecemasan menyeluruh, saya ingin sedikit menjelaskan kepada Anda. Apa saja gejala yang bisa muncul pada seseorang terkait hal ini? Pertama, pada penyakit ini ada beberapa gejala fisik, ada juga beberapa gejala mental. Gejala mentalnya tadi sudah saya sebutkan kepada Anda. Misalnya, gejala pertama yang sudah saya sebutkan adalah kecemasan. Nama penyakitnya saja kecemasan, jadi gejala pertamanya juga kecemasan. Kecemasan tanpa sebab, kecemasan yang tidak perlu, ketakutan yang tidak beralasan. Semua ini terus-menerus berputar di dalam pikiran. Berbagai macam ketegangan terus saja muncul di kepala. Entah bagaimana, semuanya datang secara otomatis. Saat pulang ke rumah, langsung terpikir, jangan-jangan ada masalah di kantor. Saat sedang mengerjakan satu pekerjaan di kantor, langsung terpikir, jangan-jangan ada masalah di pekerjaan lain. Berbagai macam ketegangan seperti ini terus bermunculan. Dan entah kenapa, pikiran-pikiran negatif selalu lebih sering muncul. Misalnya, saat hendak pergi jalan-jalan, langsung terpikir, jangan-jangan nanti terjadi kecelakaan. Misalnya, saya khawatir anak saya pulang dari kantor ke rumah, apakah dia akan sampai dengan selamat? Jangan-jangan terjadi sesuatu yang buruk. Pikiran seperti ini memang bisa saja muncul. Tapi kalau setiap hari terus-menerus muncul, berulang-ulang, itu jadi masalah. Saat itulah kita bilang bahwa orang tersebut sedang mengalami masalah yang disebut kecemasan. Nah, itu tadi gejala pertama kecemasan. Lalu, apa gejala kedua? Gejala kedua adalah tidak bisa fokus atau berkonsentrasi dengan baik pada suatu pekerjaan. Sulit untuk memberikan perhatian dengan benar. Karena kecemasan, konsentrasi jadi terganggu. Bahkan saat mencoba membaca sesuatu, pikiran tidak bisa fokus ke sana. Otak tidak bisa diarahkan ke hal itu. Kurangnya konsentrasi adalah salah satu gejala dari gangguan kecemasan ini. Ada juga beberapa gejala lain. Misalnya, jika mendengar suara, mendengar banyak orang berbicara, atau mendengar keramaian, rasanya sangat mengganggu. Suasana hati jadi mudah tersinggung, gampang marah, dan kadang-kadang tiba-tiba berteriak, "Diam dulu, jangan ribut." Di dalam pikirannya ada kegelisahan, tidak ada ketenangan dalam hatinya. Selalu terlihat bahwa kecemasan terus berputar-putar di pikirannya, sehingga dia tidak bisa menikmati apapun. Mulai dari obrolan orang lain sampai hal-hal lain pun rasanya tidak ada yang benar-benar menyenangkan baginya. Gejala-gejala seperti ini bisa saja muncul. Dan entah kenapa, selalu terasa ada kegelisahan di dalam hati. Ada rasa tidak tenang, dan entah kenapa rasanya itu sangat berlebihan. Dia tidak bisa membawa kestabilan atau ketenangan dalam dirinya sendiri. Semuanya terasa kacau. Selain itu, ada satu gejala mental penting lainnya pada penyakit ini, yaitu rasa takut akan kematian atau kekhawatiran berlebihan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi tanpa alasan yang jelas. Ada ketakutan akan sesuatu yang tidak diketahui, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi kapan saja. Ketakutan seperti ini selalu menghantui orang yang pikirannya sudah dikuasai oleh kecemasan. Nah, hal-hal yang saya sebutkan tadi adalah gejala mental, seperti kecemasan yang berlebihan, tidak bisa fokus pada pekerjaan, dan merasa terganggu saat mendengar suara orang lain. Seseorang yang mengalami ini tanpa tidak bisa berkonsentrasi pada apapun. Di dalam dirinya selalu ada kegelisahan, tidak mampu memusatkan perhatian pada apapun, dan justru rasa takut akan kematian terus-menerus menghantuinya. Inilah gejala-gejala mentalnya. Lalu, apa saja gejala fisik dari penyakit ini? Gejala fisiknya sebenarnya cukup banyak.
Sebelumnya, di video menit pukul 1, saya sudah bilang gejala penyakit fisik dan mental itu berkaitan. Di sini saya akan jelaskan sedikit lagi, penyakit ini biasanya menunjukkan gejala khas. Gejala pertama yang sering muncul adalah sakit kepala, dimulai dari kepala yang terasa tertekan di dalam. Rasa tertekan ini terus-menerus, dan sakitnya tidak hilang meski sudah minum obat sakit kepala. Bahkan dengan obat lain pun, sakitnya tetap tidak hilang. Rasa sakit ini biasanya terasa dari belakang kepala, leher terasa kaku, dan sakitnya bisa berpindah ke sisi lain seperti ada yang mencengkeram. Sakit kepala seperti ini bisa berlangsung lama. Seringkali setelah itu, yang terjadi adalah jantung berdebar-debar, dada terasa berdebar, sesak napas, dan dada terasa tertekan. Gejala seperti ini sering muncul. Lalu, setelah itu, biasanya muncul keringat berlebih. Kadang-kadang juga muncul gejala di perut. Kita sering menyebutnya seperti ada kupu-kupu di perut, perut terasa bergejolak, seperti dipelintir. Ya, khususnya saat mendengar kabar tertentu, perut bisa terasa melilit sampai ingin muntah, atau bahkan langsung ingin ke toilet. Hal-hal seperti ini juga bisa terjadi. Gejala di perut seperti ini bisa saja muncul. Selain itu, ada juga beberapa gejala lain yang bisa terjadi. Misalnya, kita sering buang air kecil atau sering ke toilet. Kadang-kadang tenggorokan terasa kering, mulut juga terasa kering, tenggorokan terasa tercekik atau seperti ada sesuatu yang tersangkut. Perasaan seperti itu bisa saja muncul. Bahkan, disfungsi seksual seperti disfungsi ereksi, yaitu penis tidak bisa ereksi, juga bisa terjadi karena stres. Ejakulasi dini juga bisa disebabkan oleh ketegangan atau stres. Semua gejala fisik ini bisa saja terjadi. Mulai dari kepala sampai kaki. Tangan dan kaki terasa kesemutan. Gejala-gejala ini sebenarnya bisa jadi merupakan tanda-tanda psikologis. Kepala terasa berdenyut-denyut, seperti berputar, pusing yang tidak membaik meskipun sudah minum obat, itu pun bisa termasuk ke dalam gejala fisik dari penyakit Generalized Anxiety Disorder, GAD. Jadi, jika gejala-gejala ini, dari daftar panjang ini, beberapa di antaranya berlangsung selama 6 bulan. Muncul pada seseorang, dan akibat dari gejala-gejala ini, jika terlihat bahwa Anda gagal dalam pekerjaan profesional, kehidupan pribadi, keluarga, pernikahan, maupun sosial Anda, bahkan jika tidak benar-benar gagal, pekerjaan Anda tidak berjalan dengan baik atau tidak berhasil dengan semestinya. Betul, betul. Anda tidak bisa seperti dulu lagi. Saat itulah Anda bisa mengatakan bahwa Anda menderita gangguan mental akibat kecemasan. Banyak orang ketika mendengar ini berkata, saya tidak punya kecemasan apa-apa. Tapi, saudara, nama penyakit ini memang gangguan mental akibat kecemasan atau Generalized Anxiety Disorder. Penyakit ini memang membawa kecemasan. Mungkin hidup Anda bahagia, tapi entah kenapa kecemasan terus saja datang dalam diri Anda. Nama penyakit ini memang seperti itu. Jadi, meskipun Anda tidak merasa cemas, tidak ada tekanan dalam hidup Anda, tetap saja ini bisa terjadi. Kalau ada tekanan, tentu risikonya lebih besar. Tapi meski tanpa tekanan pun bisa terjadi. Jadi, menerima penjelasan tentang penyakit ini sangat penting. Mereka yang tidak mau menerima penjelasan biasanya justru lebih lama untuk sembuh. Lalu, bagaimana pengobatan penyakit ini? Penyakit ini memang membutuhkan obat. Ada beberapa obat penangkal kecemasan atau obat antidepresan. Kita sebut saja antidepresan. Selain itu, ada juga obat yang disebut anxiolytics. Saya tidak ingin menyebutkan nama-namanya. Kalau saya sebutkan namanya, banyak orang nanti akan membeli obat tanpa resep. Itu bisa menimbulkan berbagai masalah, dan memang tidak benar juga menyebutkan nama obat seperti itu. Anda harus mendapatkan resep obat dari dokter yang berlisensi. Saya juga menyarankan agar Anda tidak mengambil pengobatan dari sembarang orang. Selain obat, kami juga menyarankan latihan pernapasan dalam, deep breathing exercise. Kalau ada waktu dan kesempatan, saya akan mengajarkan kepada Anda. Relaks. Bagaimana cara menarik napas panjang? Menahan napas secara perlahan lalu menghembuskannya perlahan. Jika proses pernapasan ini dilakukan dengan benar, Anda akan merasakan bagaimana kegelisahan bisa berkurang. Rasanya seperti sulap, Anda bisa belajar teknik ini. Kami juga menyarankan agar Anda menjaga konsentrasi, atau melakukan latihan mindfulness, tetap hadir sepenuhnya di saat ini, melakukan sesuatu dengan perhatian penuh pada satu hal, baik itu melihat, mendengarkan, bahkan makan pun bisa dilakukan dengan penuh kesadaran. Jadi bisa dikatakan bahwa kemampuan untuk berkonsentrasi akan meningkat. Kami juga mengatakan bahwa selain semua ini, penting untuk meningkatkan aktivitas fisik. Semakin aktif seseorang secara fisik, semakin baik pula kesehatan mentalnya. Daya tahan tubuh juga akan lebih baik. Otak akan berfungsi dengan baik. Pikiran akan tetap ceria, semuanya akan berjalan dengan baik. Kami juga menyarankan untuk mengonsumsi makanan seimbang, makan protein, karbohidrat, dan lain-lain dalam jumlah yang tepat. Akhir-akhir ini, diet keto juga sedang tren, di mana banyak orang hanya makan protein dan hampir tidak mengonsumsi karbohidrat. Padahal, otak mereka juga tidak mendapatkan glukosa. Akibatnya, suasana hati mereka jadi mudah berubah, gampang kesal atau marah. Hal-hal seperti ini bisa terjadi. Jadi, jika seseorang bisa menerapkan metode pengobatan yang menyeluruh seperti ini, maka kami akan mengatakan bahwa dia telah menjalani proses pengobatan yang benar. Kalau tidak, ya akhirnya hanya minum obat tidur sesekali, kadang-kadang sedikit di rentang itu saja.
Densit, Friendsit, dan sebagainya, serta 100 jenis obat lain yang sebelumnya sudah aku sebutkan padamu. Sebenarnya itu bukanlah obat yang benar-benar tepat. Minum obat-obatan seperti ini sedikit-sedikit saja tidak akan menyelesaikan masalah. Jika Anda mengikuti pengobatan yang menyeluruh, Anda akan melangkah ke arah yang benar dan pasien Anda, insya Allah, akan sembuh. Selain itu, penting juga untuk mencari tahu apakah ada tekanan dalam kehidupan keluarga, sosial, atau pribadi, dan menyelesaikan tekanan itu. Kalau tidak, meskipun Anda tampak membaik, Anda tetap tidak akan benar-benar sembuh. Masalah ini akan terus-menerus menggerogoti Anda. Inilah yang disebut dengan sexualized anxiety disorder. Saya sudah membahas seluk-beluk penyakit ini, gejalanya, dan juga pengobatannya. Semoga Anda tetap sehat. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Kita akan membahas penyakit atau masalah lain di kesempatan berikutnya.